Kalau persamaan geraknya MU2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan 0. Lalu kita misalkan kembali ini. U-nya sama dengan E lambda T, pangkat lambda T begitu. Jadi turunkan sekali ada lambda E lambda T, turunkan sekali lagi lambda kuadrat eksponensial lambda T gitu. Lalu masing-masing ini kita masukkan ke sini. Bentuknya akan seperti ini, ada C lambdanya di tengahnya. Saya langsung aja ke yang bawah ini karena bisa diuraikan ya, bisa dikeluarkan eksponensial lambda T-nya. Kita akan ketemu bentuk yang mirip dengan itu, tapi ada C lambda di tengahnya, tambah K, eksponensial lambda T sama dengan 0. Ya. Jadi bentuk persamaannya begini, dan persamaan karakteristiknya sama seperti tadi adalah yang di dalam kurung ini ya. Jadi persamaan karakteristiknya ya, adalah ini M lambda kuadrat tambah C lambda tambah K sama dengan 0. Ya. Begitu. Nah, ini lebih rumit nih mencari lambdanya. Kalau yang ini kan tinggal diuraikan ke sana terus jadi minus akar K per M gitu ya. Ini lambdanya persamaan kuadrat gitu ya. Jadi harus pakai rumus ABC kalau masih ingat ya. Rumus ABC. Nah, rumus ABC itu ada 2 kan ya, lambda 1/2-nya sama dengan minus ini, minus C plus minus akar C kuadrat kurang 4 kali M kali K gitu ya. MK dibagi dengan 2 kali M. Nah, gitu. Ini adalah solusi dari persamaan karakteristik ini ya untuk lambdanya. Ya, jadi artinya lambda yang memenuhi pemisalan kita ini hanya ada 2 ini. 1 minus C tambah akar ini dibagi 2M, satunya lagi minus C dikurangi akar ini dibagi dengan 2M. Nah, kalau lihat yang begini aja ya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi pertama karena ini ada akar, kita perlu lihat nih yang di bawah tanda akar ini apakah bilangan positif, apakah bilangan negatif, atau 0 gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinannya nih. Yang di dalam ini boleh positif, artinya C kuadratnya lebih besar daripada yang 4MK ini. Bisa 0, jadi kalau C kuadratnya sama dengan 4MK ya jadi 0. Nanti lambdanya jadi minus C per 2M aja ya. 2 kali gitu ya. Atau negatif, jadi C kuadratnya lebih kecil dibanding 4 kali MK. Nah, ini enggak terlalu kelihatan, jadi kita perlu memisalkan lagi seperti tadi. Tadi di awal sudah ada omega yang sama dengan akar K per M ya. Nah, sekarang saya perlu satu lagi hurufnya kalau tidak salah zeta gitu ya. Zeta itu Z huruf Yunani. Zeta yang nilainya adalah C apa ya? C per 2M omega begitu ya. Jadi biar mirip dengan yang ini nih. Begitu. Sehingga kalau huruf ini saya taruh ke dalam sini, ini minus C per 2M. Nah, di sini ada omeganya, jadi ini jadi minus zeta omega, begitu ya. Karena kan kalau zeta dikalikan omega, jadinya C per 2M, C per 2M minus, gitu ya. Plus minus. Nah, ini gimana caranya? C kuadrat 2M-nya, ini karena yang ini sudah pakai ke sana, 2M-nya saya masukin ke sana jadi 4. Karena ada akar jadi 4M kuadrat ke dalam situ ya. Jadi saya punya faktor yang besarnya C kuadrat per 4M kuadrat. Ini kalau dilihat di sini, itu sama dengan zeta kuadrat omega kuadrat. Ya.
Ini catatan samping aja ya. C kuadrat dibagi 4M kuadrat ini adalah zeta kuadrat omega kuadrat ya. Jadi dalam tanda akarnya ada suku pertamanya zeta kuadrat omega kuadrat. Terus ini kalau masuk ke sana juga ada 4MK dibagi 4M kuadrat. 4 sama 4-nya hilang. M dengan M kuadratnya tinggal M, jadi K per M. K per M itu adalah omega kuadrat kan. Nih, omega kuadrat. Jadi ini kurang omega kuadrat. Tuh, catatan buramnya saya hapus. Gitu ya. Jadi ini sama dengan ini, gitu ya. Dengan pemisalan hurufnya seperti ini, biar nggak usah ulang-ulang. Nah, ini omega kuadratnya bisa kita keluarkan ya, sama-sama. Jadi lambda 1,2-nya saya tulis di atas saja. Sudah terlalu rendah ini. Lambda 1,2-nya adalah minus zeta omega plus minus omeganya keluar. Akar dari ini juga konstanta saya hapus saja. Nanti kita ini lagi. Akarnya tinggal zeta kuadrat kurang 1. Nah, ini lebih kelihatan ya. Ada 3 kasus nanti. Zeta kuadrat kurang 1-nya lebih besar dari 0. Atau kalau zeta kurang 1 besar dari 0, artinya zetanya lebih besar dari 1. Ya, ini kasus 1. Lalu yang sama. Atau zeta sama dengan 1. Satunya lagi zeta kurang 1 kecil dari 0 atau zetanya kurang dari 1 ya. Jadi ada 3 kasus ya untuk getaran bebas tanpa redaman. Nah, pertama kalau yang zeta-nya lebih besar dari 1, artinya yang di atas, yang di bawah tanda akar ini positif ya. Nah, kalau ini positif, jadi lambdanya bilangan nyata ya. Jadi nanti gabungan dari U sama dengan C1 eksponensial lambda 1T tambah C2 eksponensial lambda 2T-nya. Ini bilangan nyata, begitu. Sehingga plotnya bisa kita kerjakan langsung, gitu ya. Masukkan aja angkanya dengan T yang macam-macam. Tinggal omeganya itu dari K dan M, zetanya tadi dari C per 2M dengan angka yang diberikan. Kalau sistemnya kita sudah ketahui ya dari struktur kita, tinggal masukkan saja dan plot. Ya. Bisa, kalau pangkatnya positif, masukin saja eksponensialnya. Nah, karena ini eksponensial dua-duanya, eksponensial itu kita tahu nggak bolak-balik ya. Bisa naik terus sampai tak hingga atau turun menuju ke 0. Begitu. Tapi yang jelas nggak bolak-balik. Ya, dan memang ini tidak akan bolak-balik. Jadi kalau ada struktur kita yang perilakunya seperti yang kasus pertama ini, kalau dikasih gaya dinamik, dia pergi, ini belum gaya ya, maaf. Kondisi awal. Dikasih kondisi awal perpindahan gitu atau kecepatan awal, terus dilepas. Dia akan kembali aja ke sini ya. Kecepatan kembalinya ya tergantung grafik ini. Mungkin kencang dulu terus pelan lama-lama gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Tapi yang jelas tidak akan pergi ke sana, balik lagi ke sini, balik lagi dan seterusnya. Jadi tidak ada osilasi nih di sini. Gini. Tidak berosilasi ya. Tidak bergetar gitu ya. Kasih simpangan kembali aja. Dan ini tidak menarik untuk dinamika struktur ya. Ya apa serunya gitu ya, kasih awal terus kembali aja ke sini gitu ya. Dan memang bangunan kita tidak ke sini perginya. Yang banyak berperilaku di sini dan yang di bawah sini, sekalian dengan yang bawah ini kalau sama dengan 0 sama saja, nggak ada masalah, tetap pangkatnya positif, tidak ada imajinernya, nyata gitu, bukan positif. Bisa negatif tapi bilangan nyata. Tinggal plot saja juga, cuma karena suku ini 0, nanti ada suku T-nya yang masuk ya.
Tinggal dilihat saja nanti apa namanya solusinya seperti apa di buku ada, atau kalau enggak di slide yang dinamika struktur saya S1 nanti saya berikan yang tentang ini, Anda bisa lihat gitu ya. Yang ini juga tidak mengalami getaran ya. Jadi kita cepat saja, kalau di S1 sih saya turunin satu-satu sampai dapat gambarnya. Tapi karena tidak bergetar ya nggak penting gitu ya. Nah, dua sistem yang di atas ini lebih sering digunakan di struktur-struktur mekanik ya, mesin gitu, atau mobil misalnya. Mobil kalau sedang jalan terus ada gangguan, kita inginnya ada gangguan kondisi awal terus hilang gangguannya, ada apa polisi tidur misalnya begitu, atau lubang di jalan. Nah, kita inginnya dia mobilnya kembali aja ke sini gitu ya, tidak bergetar terus naik turun lama habisnya gitu, itu tidak kita inginkan ya. Jadi kalau kendaraan itu ya ingin berada di sini, kita terganggu kembali saja ke sini. Tapi bangunan kita, bangunan sipil tidak akan pernah di sini ya. Atau kalau coba lihat yang ini, itu kan tadi zeta-nya yang besar 1 atau sama dengan 1 ini kan identik dengan C kuadratnya lebih besar daripada 4M dan kali K ini. Nah, ini di bangunan sipil itu jarang sekali terpenuhi, karena pertama massa struktur kita itu besar, ya. Massa struktur kita pasti besar ya, di darat ataupun di laut, ya. Massanya pasti besar, kekakuannya juga besar sekali. Kalau Anda pernah menghitung kekakuan EI, atau ada yang 12 kali EI malam, itu angkanya besar-besar ya. Jadi sementara C ini redaman, ini relatif kecil ya. Jadi untuk bangunan sipil ini tidak akan pernah C-nya mengalahkan ada M dikalikan K dikalikan 4 lagi ya, meskipun C-nya dikuadratkan. Jadi untuk bangunan sipil kita selalu berada di yang sebelah sini, yang bawah, yang zeta-nya kurang dari 1 atau yang C kuadratnya kurang dari 4 kali M kali K. Yang ini nih struktur-struktur ringan ini misalnya ya. Mesin, kendaraan, atau alat-alat elektronik ya, yang tidak diinginkan bergetar malah memang. Sementara kita, struktur kita akan bergetar kalau kena beban dinamik. Jadi yang saya ini kan lebih lanjut yang ini aja ya. Yang zetanya kurang dari 1. Nah, kalau zetanya kurang dari 1, di bawah tanda akar ini negatif, sehingga ada akar min 1 yang perlu kita keluarkan. Jadi untuk yang kasus yang terbawah ini, lambdanya jadinya minus zeta omega plus minus ada bilangan imajiner I yang saya keluarkan karena akar min 1 omega. Nah, di dalam tanda akarnya tinggal 1 kurang zeta kuadrat, biar jadi bilangan positif ya. Karena zetanya kurang dari 1, kalau 1 kurang zeta kuadrat kan positif ya. Ini bilangan positif, imajinernya dikeluarkan. Nah, sehingga U-nya adalah kombinasi ini semua. Jadi kalau ditulis C1 eksponensial minus zeta omega T tambah I omega. Nah, ini juga dipersingkat aja ya biar nggak terlalu panjang nulisnya. Omega kalikan akar ini itu ditulisnya omega D ya. D itu damping lagi karena ada faktor zeta ini. Jadi nulisnya ini omega dt aja. Nah, itu ditambah dengan C2 eksponensial minus zeta omega T dikurang dengan I omega D T. Nah, sama seperti tadi, kalau kita harus mengeplot yang ini, yang pangkat ini sih bisa gampang, ini kan eksponensial biasa. Tapi tambah, kalau pangkatnya tambah kan artinya perkalikan ya, perkalian ya. Jadi ini kalau tanda tambah ini saya bisa tulis kalikan dengan eksponensial pangkat ini lagi gitu ya. Ini juga begitu, kurang ini artinya kalikan dengan eksponensial pangkat minus itu ya. Nah, sama seperti tadi, eksponensial pangkat imajiner yang ini bisa kita ganti jadi sinus dan kosinus. Sementara eksponensial yang pangkatnya bilangan nyata ini ya biar saja eksponensial. Sehingga respons dari yang ini, persamaan gerak yang ini akan kita dapatkan dalam bentuk U sama dengan
eksponensial minus zeta omega T. Omeganya kita kasih N karena ini bagian dari struktur tadi akar K per M ya, natural ya. Dikalikan dengan A kosinus omega dt ditambah B sinus omega D. Ya, ininya bisa dihapus. Gitu ya. Oke, nah kalau ini kita plot untuk mencari perilakunya, untuk melihat perilakunya. Ini T, ini U. Maka yang di dalam kurung ini mirip dengan yang tadi ya. Ada A kosinus omega dt dan B sinus omega dt, ada konstanta A dan B nanti diperolehnya dari kondisi awal. Ada kosinus dan sinus dengan argumen yang sama gitu ya. Jadi yang di dalam kurung saja ini bentuknya mirip dengan yang tadi ya. Gitulah. Benar kelihatan ya. Saya sengaja buat halus karena ini belum sepenuhnya gitu ya. Itulah ya. Nah, tapi semua ini dikalikan dengan eksponensial pangkat negatif zeta omega nt yang t-nya tambah lama tambah besar makin ke sana, tapi pangkatnya negatif ya. Jadi eksponensial pangkat negatif itu kalau t-nya 0 ini kan nya 1 ya, eksponensial pangkat 0 masih bekerja di 1. Satunya entah di mana lah. Satunya ketekan di sini gitu ya. Karena yang lainnya kan ada pengalinya. Nah, setelah itu dia akan turun menuju ke 0. Ya. Artinya apa? Sinus yang ini harus dikalikan dengan, saya gambarkan satunya di atas saja. Biar lebih enak menggambarkannya nanti. Ininya saya gambarkan di sini aja. Gitu ya. Pengalinya ini gitu. Nah, karena semua harus dikalikan dengan ini kali 1 ya tetap di sini gitu. Ini dikalikan dengan sesuatu yang kurang dari 1, jadi dia udah berkurang tuh ya. Ini berkurang lagi gitu. Jadi berkurang terus gitu ya. Ini pergeserannya dikit lah. Nah, dari sebelah bawah juga begitu ya. Karena kan amplitudonya yang berkurang. Oh, salah. Gini. Jadi yang ininya sudah saya bisa hilangkan. Yang awalnya. Jadi getarannya lama-lama mengecil amplitudonya. Nah, gitu ya. Jadi ada pengurangan amplitudo yang makin lama makin kecil. Dan ini memang ini yang terjadi kalau bangunan kita beri kondisi awal ya, simpangan awal atau kecepatan awal. Dia akan bergetar ke sana, balik lagi ke sini tapi tidak sejauh yang tadi. Balik lagi ke sebelah kiri, tidak sejauh yang sebelumnya lagi. Makin lama makin kecil simpangannya sehingga lama-lama habis ya. Jadi ini lebih mendekati kondisi yang sebenarnya ya. Artinya C itu ada, redaman itu ada ya. Hanya kuantitasnya berapa itu masih belum terlalu eksak bisa kita mendapatkannya ya kalau untuk bangunan yang besar dan masif, bangunan sipil yang besar dan masif ini. Makanya yang lebih sering dipakai itu hanya zeta-nya ini ya. Jadi tadi zeta kan C per 2 M omega begitu. Ini disebutnya rasio redaman kritis. Jadi ini rasio, ini redaman jelas C ya. 2M omega ini satuannya juga redaman gitu ya. Sehingga zeta-nya tanpa satuan, hanya perbandingan. Ya kalau ini redaman, yang di bawah pasti redaman juga agar satuannya hilang gitu ya. Ya, yang bawah ini namanya redaman kritis ya. C ada kritisnya, CR-nya di bawah sana. Makanya disebut rasio redaman kritis. Nilai koefisien redaman dibandingkan dengan redaman kritisnya. Nah, getaran yang masuk kategori yang ini, yang bawah ini yang kita, ini namanya teredam sedikit ya. Teredam sedikit itu apa ya? Atau kurang teredam gitu ya. Kurang teredam atau underdam ya.
underdamped gitu. Kalau yang besar, yang lebih dari 1 ini zeta-nya, ini teredamnya berlebihan gitu ya, overdamped. Kalau yang pas 1 ini yang critically damped ya. Jadi pas teredam kritis ya. Pas sebelum pindah dari yang tidak teredam, yang tidak bergetar sama sekali, ini masih tidak bergetar tapi mau pindah ke yang bergetar. Dan kita adanya di sini. Oke, nah itu selesai yang tanpa redamannya. Konstanta-konstantanya nanti tinggal lihat saja. Ini kalau dikerjakan kondisi awalnya sama dengan 0, kita akan dapatkan A-nya ini mestinya A-nya masih sama. U pada saat T sama dengan 0 ya. Karena kalau kita masukkan 0, ini sinusnya hilang. Ini juga jadi 1, ketemunya 0 gitu ya. B-nya lebih panjang. Mudah-mudahan saya nggak lupa, tapi lihat saja di buku atau di slide atau sumber lain. Mestinya ini V0 itu U dot pada saat T sama dengan 0. Tambah gitu kalau nggak salah. Zeta omega N U0 dibagi dengan omega D kalau tidak salah ini. Bisa diturunkan sendiri dengan memasukkan T sama dengan 0 dan kondisi awalnya ini. Ini kan kondisi awalnya masih dalam variabel nih ya, belum dengan angka-angka. Kira-kira demikian. Nah, nanti saya akan minta Anda semua untuk mengeplot yang seperti ini juga ya. Dengan tentu M, C dan K ada nilainya begitulah, atau zeta ada nilainya gitu ya. Jadi parameter dari struktur dinamik dari dinamika struktur itu bisa massa, redaman kekakuan dalam huruf Latin ini M, C dan K, atau biasanya massa ditambah dengan 2 huruf Yunaninya omega dan zeta. Kalau 3 itu diketahui M, zeta, omega, nanti C dan K bisa dihitung, atau sebaliknya M, C dan K diketahui, nanti zeta dan omega bisa ditentukan. Nah, itu yang tanpa redaman, yang dua pertama ya. Kita bisa lihat satu perilakunya lebih benar begitu ya, ada pengurangan amplitudo getaran yang lama-lama habis, tapi tetap saja osilasi ya. Frekuensi juga sama. Nah, frekuensinya agak sedikit berbeda. Frekuensinya jadinya sekarang kalau yang ini adalah ini omega D ya. Frekuensi teredam gitu ya. Dan pengalinya adalah akar 1 kurang zeta kuadrat itu tadi. Tadi kan sudah ditulis di mana ya? Di sini aja tadi ya. Omega D adalah omega akar 1 kurang zeta kuadrat. Nah, karena zeta kita kurang dari 1, dan sebenarnya kalau di struktur itu jauh dari satunya ya. Biasanya paling 2% gitu ya, 0,02 gitu ya. Paling tinggi itu kalau sudah beton gitu, mungkin di laut gitu atau baja di laut juga bisa 5% ya. Jadi tidak, ini kecil dari 1, dekat dari dengan 1 pun tidak gitu ya, jauh, kecil sekali. Jadi omega D ini bahkan kalau dimasukkan ke sini zetanya juga kuadrat, hampir sama dengan omega N yang awal ya. Jadi ini tapi kecil ini pun efeknya sudah terasa gitu ya. Dengan 5% ini kalau tidak salah hanya dalam 2 siklus itu sudah jadi setengahnya. Setengahnya atau 10%-nya ya. Setengahnya rasanya. Jadi cepat sekali turunnya amplitudo ini.